Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya yang kelak mendapat syafaat di hari akhir. Untuk pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan pembahasan soal yang kalian kerjakan di pekan lalu ya, tanggal 9 Februari 2021, yang ternyata banyak dari kalian yang belum mencapai KKM atau belum mencapai nilai 70. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal soal-soalnya adalah soal-soal yang ada di modul kalian. Soal-soal yang sudah pernah Bapak sampaikan materinya gitu ya. Sangat disayangkan kalian masih banyak yang belum mencapai KKM gitu ya. Bapak berpesan untuk soal selanjutnya apabila ada soal dari Bapak, tolong dipahami soalnya dan kalian mengerjakan dengan pedoman modul kalian ya. Seharusnya kalian bisa mengerjakan di rumah itu bisa lebih fokus ya, bisa lebih teliti. Kalian punya banyak waktu, kalian punya banyak kesempatan gitu ya. Bapak kan tidak memberikan waktu yang sempit ya. Bapak bahkan memberikan waktu sampai malam hari. Silahkan digunakan dengan semaksimal mungkin ya. Serius belajar ya, serius membaca supaya hasilnya juga memuaskan. Ya, Bapak berpesan untuk lebih baik lagi, meningkatkan mutu belajar kalian gitu ya. Baik, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soal pertama ya. Khalifah yang memindahkan ibu kota Abbasiyah ke Baghdad adalah, jawabannya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini dikatakan sebagai pendiri Abbasiyah yang sebenarnya. Walaupun khalifah pertama itu adalah Abu Al-Abbas As-Soffah, namun Abu Ja'far Al-Mansur itu dapat dikatakan menjadi pendiri kedua atau pendiri sebenarnya dari kekhalifahan atau Daulah Abbasiyah. Karena membangun kota Baghdad yang sangat megah, yang sangat kokoh, yang sangat mewah dan lain sebagainya, sehingga Abu Ja'far Al-Mansur dikatakan sebagai pendiri sebenarnya dari Daulah Abbasiyah. Nomor 2, buku yang menginspirasi pengetahuan Islam diantaranya adalah buku filsafat yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ya. Orang-orang Yunani memang sudah memperdalam filsafat jauh sebelum masa Islam ada. Orang-orang seperti Socrates, orang-orang seperti Plato, dan lain sebagainya itu adalah filsuf-filsuf Yunani yang sudah terkenal. Filsuf itu adalah ahli filsafat ya. Nah, buku-buku mereka, para filsuf Yunani ini banyak diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari orang-orang pada dinasti Abbasiyah, untuk dipelajari para ilmuwan dinasti Abbasiyah. Lanjut nomor 3, di bawah ini adalah khalifah yang peduli terhadap ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Di masa 3 khalifah ini, ilmu pengetahuan dihargai. Kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat begitu. Karena 3 khalifah ini adalah 3 khalifah yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Nomor 4, Imam Ahmad bin Hanbal adalah ilmuwan dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih yang akhirnya menjadi rujukan dari salah satu mazhab Islam, yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini banyak digunakan oleh orang-orang di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kalau di Indonesia sendiri itu banyak menggunakan mazhab Syafi'i ya. Lalu ada mazhab Maliki. Maliki di mana Maliki? Maliki itu ada di Afrika Utara. Sedangkan yang terakhir yaitu mazhab
Hanafi. Hanafi lebih banyak digunakan di Turki dan di Cina. Uighur itu, orang-orang Uighur Cina itu banyak menggunakan mazhab Hanafi. Baik, nomor 5. Sikap terbuka dan semangat mengembangkan ilmu pada Daulah Abbasiyah ditunjukkan dengan menerjemahkan buku ke bahasa Arab. Buku dari Yunani, buku dari Persia, buku dari India, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk dikembangkan keilmuannya di Daulah Abbasiyah. Ya. Lalu nomor 6, ulama ahli tafsir yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengarang kitab yang berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, atau dalam bahasa singkatnya itu dikenal dengan Tafsir At-Tabari ya. Jadi jangan bingung kalau ada Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran dengan Tafsir At-Tabari. Itu adalah buku yang sama. Karena yang lebih terkenal itu dinamakan sebagai Tafsir At-Tabari, atau tafsir yang dibuat oleh At-Tabari. Nomor 7, Khalifah termasyhur. Masyhur itu terkenal ya artinya. Dan terbesar nama serta jasanya dalam Daulah Abbasiyah adalah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Nah, di masa ini adalah masa di mana sejarawan menganggapnya sebagai masa keemasan atau Golden Age dari Daulah Abbasiyah. Kedelapan, ilmu yang mempelajari tentang benda langit adalah ilmu falak ya. Ilmu falak. Kalau kalam itu lebih ke akidah. Kalau ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang hadis, tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tentang ketetapan Nabi. Itu ilmu tentang hadis. Sedangkan tafsir adalah ilmu yang membahas tentang mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Supaya bisa kita pahami, itu perlu dilakukan tafsir. Lalu nomor 9, di bawah ini yang dianggap menjadi pencetus mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari. Nomor 10, Imam Al-Ghazali adalah ahli dalam dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu filsafat dan tasawuf. Imam Al-Ghazali itu orang yang pandai ya. Dia menguasai filsafat sekaligus tasawuf. Baik, inilah 10 soal yang kalian kerjakan kemarin. Ada yang dapat 100, tapi ada juga yang dapat bahkan 20 ya. Nah, silahkan ya, bagi yang masih di bawah KKM, diperbaiki cara belajarnya, diseriuskan lagi cara belajarnya, supaya hasilnya lebih memuaskan di waktu-waktu yang akan datang. Baiklah, marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.